Dan juga ketika kita melintas di jalan Trans Papua menuju beberapa konsesi gitu ya, setiap beberapa mungkin sekitar 5 menit sekali itu ada truk yang membawa traktor. Totalnya ada 20.000 hektar di dua perusahaan ini, namanya PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri. Dari dua perusahaan ini yang sudah membuka hutan dan lahan 20.000 hektar, 13.000 hektar itu deforestasi. Nah, ini sekarang juga lagi viral, ada footage, ada video yang itu ada eskavator, depannya ada kasuari lewat gitu ya. Merenung, kasuarinya sedang merenung ya kan, lihat eskavator ya kan. Yang jelas terjadi di tahun 2025 itu ya di sekitar konsesi di Tanah Merah itu banjir. Oh, udah mulai sekarang, Pak? Banjir sudah menggenangi ratusan hektar sawah petani di sana ya. Nah, jadi kalau pemerintah ngomong ya swasembada pangan, sebenarnya ini paradoks. Nah, memang dari beberapa orang yang sangat kentara begitu ada dua nama. Nah, pertama namanya Pak Sofyan Djalil. Selamat datang di Bengkel PDO Project. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang jauh sekali. Kalau ada lagu yang anak kecil tuh biasanya nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita akan bahas yang Merauke-nya. Jadi ada kawan kita dari Greenpeace Indonesia, Bang Repki. Kita akan membahas sesuatu yang kalau setahun terakhir itu kita ngeliat eskavator yang jalan beriringan, masuk hutan, segala macam. Nah, ini Bang Repki udah ke sana. Kira-kira nanti akan bahas sesuatu yang mungkin ramenya itu karena pengerukan atau karena pembebatan hutan. Nah, Bang Repki akan jelasin temuan Greenpeace di Merauke. Nah, Bang Repki ini bawa buku, guys. Jadi hasil penelitian dari teman-teman Greenpeace selama perjalanan nan jauh di sana di Merauke, ada output produknya yaitu buku yang di sini bisa dibaca. Ini bisa diakses ya, Pak? Bisa di website kita. Di websitenya Greenpeace bisa. Jadi nanti kurang lebih kita akan bahas isi dalam buku ini. Tapi yang pertama, Bang, kita mau memahami dulu nih, kira-kira Greenpeace ini waktu ke Papua Selatan masuknya ya, apa yang ada di sana nih, Bang? Pembangunan apa kira-kira, Bang? Ini kan programnya Pak Prabowo kan, swasembada pangan, kayak gitu-gitu. Kalau ditanya apa impresi ya ketika kita ke Merauke, khusus di Papua Selatan, yang pertama kita melihat kehadiran aparat juga sudah cukup banyak di situ. Aparatur TNI, terutama Militer. Dan juga ketika kita melintas di jalan Trans Papua menuju beberapa konsesi gitu ya, setiap beberapa mungkin sekitar 5 menit sekali itu ada truk yang membawa traktor. Truk bawa traktor. Berarti truknya gede dong ya? Gede sekali. Jadi truk yang membawa traktor untuk yang kita bisa asumsikan itu traktor untuk meratakan tanah gitu ya. Itu jumlahnya banyak sekali. Nah, berarti ini ini memang perkebunannya skala luas sekali akan beroperasi di situ. Kalau temuan Greenpeace itu, ada berapa, Bang, potensi deforestasi yang akan dibuka untuk kebutuhan PSN ini? Iya, jadi sebelum bicara deforestasi di laporan yang kita buat gitu ya. Karena kita menyebutnya proyek sengsara nasional. Proyek sengsara nasional, iya, Bang. Kalau sengsara memang harus dibawa bengkel, Bang. Proyek strategis nasional. Jadi ini sebenarnya sudah ada sejak era Joko Widodo ya. Betul. Kemudian diteruskan di era Prabowo gitu ya. Nah, jadi ada sejumlah proyek, jumlahnya ratusan. PSN ini jumlahnya ratusan. Iya. Salah satunya disebut sebagai dulu namanya proyek lumbung pangan ya di era Joko Widodo. Salah satu ya. Salah duanya nanti di Sumatera Utara juga ada, itu gagal ya. Proyek lumbung pangan namanya, penanaman kebun singkong gitu. Atau familiarnya kita sebut food estate. Food estate. Food estate. Ada di Kalimantan Tengah sudah buka lahan 700 hektar gagal gitu ya. Singkong gitu ya. Yang jagungnya kecil-kecil. Iya, yang ada di dalam polybag gitu ya. Kemudian liputan investigasi Tempo juga di Desa Ria-Ria, Sumatera Utara juga mengalami kegagalan. Nah, sekarang PSN ini lebih dahsyat lagi diterapkan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Karena sejak beliau dilantik 20 Oktober 2024 ya, memang ini menjadi salah satu program unggulan Pak Prabowo. Salah satunya adalah program lumbung pangan dan energi. Bahkan itu dalam dokumen RPJM, dokumen Astacita, itu diletakkan satu poin dengan poin tentang program sistem pertahanan negara. Jadi disamain itu. Jadi sebenarnya proyek pangan Prabowo dan energi ini itu
bisa jadi itu merupakan bagian dari sistem pertahanan negara. Iya, goalnya kan swasembada pangan katanya. Swasembada pangan. Iya. Terus pada prakteknya bang, kita ngomong Hillview dulu. Ini Merauke itu kan salah satu kabupaten di Papua Selatan. Iya kan? iya. Nah, ketika abang-abang Greenpeace datang ke sono ini, apa yang kalau misalnya dari pesawat tuh kelihatan deforestasinya parah nggak? Sangat kelihatan. Jadi kalau kita terbang rendah gitu ya, atau mungkin kita naik pesawat komersil saja, kita yang hampir mendarat di Merauke itu sudah kelihatan bukaannya. Nah, khusus soal report ya, laporan ini kita membahas karena di Merauke ini tahun 2025 itu ada 3 proyek yang sedang berjalan. Itu PSN semua ya? PSN semua. Yang pertama itu cetak sawah. Cetak sawah. Dalam cetak sawah itu di yang sedang berjalan itu distrik Wanam nih. Wanam namanya. Jadi selain dia sedang mengerjakan pembuatan jalan 135 km panjangnya. Itu dari mana ke mana itu? Dari Wanam ke Muting namanya. Di situ juga sudah ada dibuka lahan-lahan sudah dibuka, hutan sudah dibuka oleh yang kita dengar dulu dengan 2.000 eskavator didatangkan dari Cina oleh pengusaha yang dalam grup Johnlin Group ya di bawah. Oh, yang ramai waktu itu berarti itu ya, masuk eskavator itu ya. Itu satu. Yang kedua ada yang namanya optimasi lahan. Nah, optimasi lahan itu lebih ke sawah-sawah ya. Jadi pemerintah membuka hutan, membuka lahan. Salah satu misalnya sekitar 200 hektar misalnya. Kemudian diminta kepada petani yang mengolah. Dibuatkan irigasi, bantuan berupa pupuk dan lain-lain. Tapi ini di lapangan kita cek juga berat untuk dilakukan karena pendampingannya juga nggak begitu masif ya. Banyak yang 200 hektar dibuka, 25 hektar aja udah keteteran teman-teman atau masyarakat Papua mengerjakan sawah karena sawah kan memang identik dengan petani-petani dari Jawa ya yang sangat punya skill di sawah. Berbeda dengan orang asli Papua. Betul. Nah, yang ketiga ada kebun tebu. Nah, ini yang ada di report kita. Kita bicara ada 10 konsorsium perusahaan yang sudah dapat dan ada yang masih sedang dalam proses pengajuan konsesi. Totalnya 560.000 hektar. 560.000 hektar. Kalau hitung Pulau Bali. Seluas Pulau Bali? Ya. 560.000 hektar kurang lebih. Itu untuk tebu ya, Bang ya? Untuk tebu aja. Untuk tebu. Jadi komoditasnya tebu. Dari 10 ini, 2 sudah membuka lahan. Sudah land clearing. Totalnya ada 20.000 hektar di 2 perusahaan ini, namanya PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri. Dari 2 perusahaan ini yang sudah membuka hutan dan lahan 20.000 hektar, 13.000 hektar itu deforestasi. Walaupun di sana juga ada lahan terbuka, ada semak belukar dan lain-lain. Nah, tapi kan oleh Pak Bahlil itu dinyatakan nggak ada hutan di Merauke, ya. Makanya ini definisi hutan ini kalau bahasa Gen Z sekarang itu jangan suka menormalisasi yang sebenarnya ini keliru gitu ya. Menormalisasi kekeliruan. Iya. Oke. Jadi 560.000 ini adalah konsesi yang akan digarap oleh 10 perusahaan tadi ini. Tebu ya. Tebu ya. Nah, Bang, kira-kira Bang, kalau misalnya kita ngomong deforestasi, artinya ini kan mau dibabat nih. Ya. Tapi kalau kita ngomong hutan, memang hutannya masih padat, Bang. Vegetasi dari 560.000 itu. Karena tebu ini membentang dari yang paling selatan hingga menuju ke daerah pegunungan gitu ya. Semakin ke tengah kalau dilihat dari peta gitu ya, konsesinya semakin ke atas. Itu memang semakin ke atas semakin rapat hutannya. Semakin rapat. Dan itu juga terdapat di perbatasan dengan wilayah konservasi. Ada 3 di situ, ada wilayah Taman Nasional Wasur gitu ya, Suaka Marga Satwa Bian, dan juga kita menyebutnya Wabubi. Itu berbatasan gitu Bang, mepet banget. Dia berbatasan langsung dengan batas konsesi. Nah, bahkan kemudian ada usulan yang sedang diusulkan satu inisiatif koridor satwa namanya. Jadi walaupun 3 wilayah konservasi ini terpisah ya, tapi sebenarnya itu satu koridor pergerakan satwa-satwa. Jalan ya, itu nanti jalan ya? Mereka masuk di wilayah itu sebenarnya. Nah, konsesi ada di antara itu dan juga tumpang tindih dengan wilayah koridor. Berarti ini ancaman bukan hanya untuk manusia dong, Bang? Betul. Ini ancaman untuk keanekaragaman hayati juga. Apa aja Bang endemik di sana? Tentunya di Papua itu ada cendrawasih, ada mambruk sebenarnya di buku ini ya. Yang biru ini mambruk. Oke. Mambruk, kemudian ada kanguru yang orang-orang Papua menyebutnya saham atau walabi gitu ya. Tapi bentuknya mirip kanguru yang ada di Australia itu ya, dengan punya kantong depan gitu ya. Betul. Ada rusa juga, walaupun rusa juga di situ didatangkan. Ada kasuari ya.
Nah, ini sekarang juga lagi viral, ada footage, ada video yang itu ada eskavator, depannya ada kasuari lewat gitu ya. Merenung, kasuarinya sedang merenung ya kan, lihat Ah. eskavator ya kan. Nah Bang, ini kalau misalnya dibabat, keanekaragaman hayati ini kalau misalnya terus-menerus begini, dan kemudian tadi ini kan jadi jalurnya satwa-satwa tadi itu untuk, karena berbatasan tadi ya dengan Pindah gitu. Taman Nasional ya. Nah ini kira-kira dampak yang lebih luas lagi Bang, kira-kira dampaknya apa? Kita nggak punya lagi dong Betul. satwa-satwa khas itu. Kepunahan gitu ya. Kemudian kan kita yang kelihatan ya, karena kan satu ekosistem itu mulai dari yang hewan-hewan besar seperti tadi, ada juga yang sifatnya dia mikroskopik begitu ya, ada di tanah gitu ya. Dia ada semuanya bergantung juga pada floranya, bukan hanya faunanya juga, Iya, tapi iya. faunanya gitu ya yang ada di sana. Itu juga harus jadi perhatian gitu. Nah, kemudian yang jelas terjadi di tahun 2025 itu ya di sekitar konsesi di Tanah Merah itu banjir. Oh udah mulai sekarang Bang? Banjir sudah menggenangi ratusan hektar sawah petani di sana ya. Nah, jadi kalau pemerintah ngomong ya swasembada pangan, sebenarnya ini paradoks. Jadi ada petani yang merasakan dampak langsung dari pembukaan wilayah ini. Banjir memang di Papua Selatan karena wilayahnya datar dan itu disebut sebagai wilayah pasang surut air laut, juga memang banjir memang terjadi, tapi itu bisa diprediksi gitu. Petani di situ menanam, dia tahu menentukan masa tanam itu mereka paham. Wah, di masa-masa ini akan banjir, mereka nggak nanam. Kemudian, sekarang yang terjadi adalah mereka nggak bisa lagi mengatur jarak tanam. Nah, mereka mengambil pilihan gambling. Gambling dalam artian pokoknya selesai panen, tanam lagi, panen, tanam lagi. Banjir gak banjir itu urusan lain gitu. Yang penting mereka daripada mereka menunggu masa tanam yang ternyata nggak banjir, tapi banjirnya terjadi di waktu yang lain. Nah, Gambling dan random akhirnya ya. betul. Itu yang terjadi. Bang, ini kalau ngelihat dampaknya kan luar biasa ya. Masyarakat adat di sana kondisinya gimana Bang sekarang? Ya, itu juga Ada berapa sih masyarakat adat di sana? kalau yang besar itu kan ada Marin dan Ye di Suku suku Marin ya? besar, suku Marin, suku Ye. Tapi di situ ada marga-marga gitu ya. Iya. Ada marga Kuipalo, salah satunya marga Kuipalo yang Iya. kita ke sana gitu ya. Nah, dari 3 kampung yang kita singgahi gitu ya, ini memiliki cerita yang berbeda-beda. Iya. Ada salah satu marga yang menolak kehadiran perusahaan. Walaupun letaknya sudah ada di dalam konsesi, jadi 1.300 hektar kurang lebih lahan marga mereka, lahan marga Kuipalo, Pak Vincent ya sebagai kepala marga yang sekarang juga sedang dikriminalisasi. Iya. Hanya satu marga yang menolak, tapi marga tetangganya sudah menerima kehadiran perusahaan karena di situ sudah ada proses Aliasi ya, saya kompensasi gitu. kompensasi yang walaupun jumlahnya sangat miris ya. Jadi kita dengar itu tanah mereka dihargai 300.000 per hektar gitu ya. 300 Per hektar. Jadi Berarti kalau punya di 1 juta sudah dapat 3 hektar. Bisa bikin klaster gitu. bisa bikin klaster perumahan. Itu satu. Jadi di situ terjadi konflik horizontal. Jadi seolah-olah ini dibenturkan antara masyarakat yang menolak dan yang menerima gitu ya. Oke. Ada juga kampung yang mereka sebenarnya pendatang. Namanya suku Muyu. Mereka pendatang dari Bigul. Tete neneknya kakek zaman dulu mereka datang ke sana, diberikan lahan oleh marga Marin namanya, tapi sekarang karena perusahaan ada di situ mereka terancam digusur, ada 27 kakak. Kenapa mereka sangat mudah sekali mendapatkan ancaman seperti itu? Karena memang kalau dilihat dari secara bukti di lapangan memang itu bukan tanah mereka bukan tanah marga yang dari dulu ya, tapi mereka memang datang ke situ. Walaupun mereka sudah mendapatkan serah terima dengan suku Marin waktu itu. Dan itu dikelola sama suku tadi itu ya, Suku Muyu. Ada 27 kakak. Dan juga yang kedua sebenarnya situasi seolah-olah mereka ini tidak tersentuh pembangunan. Jadi puluhan tahun mereka di sana, jalan depannya masih jalan tanah-tanah itu ya. Mereka masih tinggal di rumah-rumah kayu yang ada panggung-panggung begitu. Iya. Dan tahu mereka itu sampai sekarang masih minum air Kali Maro. Kali Maro tadi itu ada di sekitar yang sekarang sedang dibangun satu dermaga milik perusahaan. Oke. Itu Kali Maro, airnya itu ya keruh kecoklatan itu ya. Itu yang mereka minum. Artinya walaupun jaraknya kalau ke kota Maroke itu nggak sampai sejam lebih kurang. Nah itu seolah-olah mereka tidak tersentuh pembangunan gitu ya. Walaupun mereka nggak pelosok hutan gitu ya. Nah kemudian
Yang ketiga adalah cerita dari satu kampung namanya dia berdekatan, Kampung Onggari dan Kampung Domande. Yang pertama tadi Kampung Jagebob tempat Pak Vincent, Ya. kedua kampung ada namanya Desa Senayu nih, Desa Senayu. Yang ini yang ketiga namanya Desa atau Kampung Onggari dan Kampung Domande. Dia berdekatan, ada di satu konsesi perusahaan. Nama perusahaannya PT Borneo Citra Persada atau BCP. Iya. Memang ini belum membuka lahan karena dia masih tahap sosialisasi AMDAL. Oke. Tapi memori masyarakat yang di masa lalu ketika ada perusahaan tebu era Mive waktu itu oleh grup Raja Wali, mereka merasa ditipu karena apa yang dijanjikan oleh perusahaan itu tak pernah mereka terima gitu ya. Jadi mereka trauma. Akhirnya sekarang pada posisi mereka tidak mau lagi ada investasi yang akan membuka lahan atau hutan mereka di sana. Iya, iya. Ini kalau lihat di beberapa media sosial Greenpeace kan udah boleh muncul di masyarakat, Betul. penolakan masyarakat adat itu kan. Ya. Nah Bang, kalau situasinya begitu, ini perusahaan-perusahaan ini kita bisa sebut mengabaikan partisipasi masyarakat nggak? Jelas. Jadi kita kan mengenal namanya FPIC ya. Iya, iya. Free Prior Informed Consent. Jadi setiap ada satu proyek tertentu, masyarakat itu harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya di awal. Gitu ya. Dan masyarakat adat ini kan paksaan. sudah diakui kan oleh biasa SK Bupati itu kan. Nah, ini problem yang kedua. Jadi masyarakat di situ masih banyak yang belum mendapatkan pengakuan resmi dari negara gitu ya. Makanya kemudian kita tahu, kita pernah dengar statementnya Menteri Agraria Nusron Wahid. Di sana nggak ada masyarakat. Makanya negara dengan gampang menerbitkan pelepasan kawasan hutan. 483.000 hektar di atas tanah negara. Juga Bahlil tahun 2024 waktu ketika dia menjabat sebagai Menteri Investasi juga pernah bilang di situ nggak ada hutan. Di Merauke itu nggak ada hutan gitu. Makanya seolah-olah negara ini memberikan seenaknya aja ya. pembukaan hutan yang seluas itu seolah-olah menjadi normal yang baru gitu. Iya, iya. Ini berarti jadi problem lagi ya ketika ada benturan masyarakat adat dengan perusahaan, terus kemudian ini kan masalah, kalau dengar-dengar ini kan perusahaan-perusahaan ini juga ada yang belum dapat HGU juga. Betul. Ya, jadi salah satu perusahaan di laporan kita juga kita tidak menemukan adanya hak guna usaha terhadap satu perusahaan namanya PT Murni Nusantara Mandiri. Iya. Nah, ini kan sebenarnya berdasarkan putusan MK tahun 2015, waktu itu pengujian terhadap undang-undang perkebunan. Nah, di situ jelas bahwa setelah putusan MK tersebut, suatu perusahaan perkebunan baru bisa beroperasi, itu dia harus mengantongi HGU. Iya, SHGU ya, sertifikat hak guna usaha. Karena itu sama lah seperti SHM, HGB dan lain-lain. Jadi kalau dia nggak punya legalitas hak atas lahan, kok bisa beroperasi gitu? Kok bisa dia buka lahan? Gitu. Iya. Bang, saya penasaran Bang. Ini jejaring perusahaan-perusahaan ini kalau kita sebut ada keterkaitan atau afiliasi. Taruhlah misalnya political exposed person gitu. Iya. Bang Repki bisa nggak jelasin atau ngegambarin ini sejauh mana jejaring-jejaring oligark ini yang disebutkan di situ? Jadi sebenarnya laporan kita tentang ini bukan kita yang pertama kali juga mengulas ya. 10 perusahaan ini sudah ada beberapa organisasi lain, bahkan media juga sudah mengungkap. Bahkan juga secara terang-terangan kan memang ketika pembukaan seremoni penanaman tebu pertama di PT Global Papua Abadi ini 2 orang ini hadir. Ya, ini ada Pak Jokowi. Ada Pak Jokowi ya. Pak Jokowi, ada Martua Sitorus, sekarang grup KPN, ada Martias ini Vanggiono ya, keluarga Vanggiono. Nah, ini sebenarnya sudah terbuka sekali. Iya. Sudah banyak yang mengulas ya. Nah, walaupun kalau kita cek, nah ini kita cek ke struktur, ini ada 9 perusahaan, jadi satu perusahaan ini berbeda secara struktur, tapi secara keterhubungan masih terhubung dengan 2 perusahaan ini. Nah, kalau kita cek nama-nama pemiliknya dari 9 perusahaan ini memang nggak ada ya nama keluarga Vanggiono ataupun keluarga itu nggak ada namanya di situ. Nah, memang ini fenomena ini memang yang beberapa tahun terakhir memang mengemuka karena berbagai perusahaan-perusahaan perkebunan, bisa jadi juga perusahaan pertambangan, mereka cenderung bersembunyi di bawah kepemilikan yang kompleks gitu ya, kepemilikan legal yang kompleks gitu ya. Padahal kalau kita menggunakan beberapa metode, salah satu yang kita gunakan itu namanya dari Accountability Framework Initiative. Itu kita bisa menelusuri jejak-jejak keterhubungan mereka juga gitu ya. Melalui keluarga, melalui tadi ya public expose seperti itu gitu. Nah, melalui transaksi-transaksi keuangan. Jadi kita menemukan 2 grup yang terafiliasi dengan perusahaan. Yang mantan pejabat publik gitu Bang ada? Ya, kita menyebutnya kan politically exposed person ya. Atau pejabat
publik yang terekspos secara publik terkait dengan satu agenda yang punya nuansa konflik kepentingan. Ya. Nah, memang dari beberapa orang yang sangat kentara begitu ada dua nama. Nah, pertama namanya Pak Sofyan Djalil. Nah, walaupun memang sudah di-reshuffle di era Jokowi sudah di-reshuffle waktu itu. Kan dulu mantan Menteri Agraria terakhir ya, Ya. karena dia pindah beberapa pos menteri. Kalau kita bilang ini konflik kepentingan secara harfiah gitu, karena mereka memang sekarang posisinya tidak menjabat sebagai pejabat publik, tapi hanya menjabat komisaris di perusahaan induk dari 9 perusahaan tadi. Tapi kan kita bisa melihat bahwa pengaruh dia tetap masih ada gitu ya. Iya, masih punya pengaruh dia. Ya, kemudian kita menyebut dalam laporan ini bahwa posisi dia waktu menjabat sebagai Menteri Tata Ruang, di mana di situ juga yang bersangkutan juga secara tegas menolak membuka data HGU yang sudah putusan Mahkamah Agung. Nah, seolah-olah sekarang Pak Sofyan ini sebagai komisaris, quote and quote gitu ya, menerima apa yang posisinya sebagai kerumitan tata kelola tata ruang yang tidak benar-benar dibereskan akuntabilitasnya waktu itu sekarang terjadi di zaman dia ketika menjabat sebagai komisaris di perusahaan ini gitu. Harusnya kan pada waktu itu dia bereskan semua, dia bikin seterang-terangnya transparansi kepemilikan supaya kita tahu perusahaan ini siapa yang memiliki, kemudian berapa luasnya, agar masyarakat pun juga bisa ikut mengawasi. Tapi itu tidak dilakukan di era beliau. Walaupun sekarang nuansa konflik kepentingannya memang masih terasa gitu ya, karena pengaruhnya, walaupun tidak secara langsung. Nah, yang kedua ada nama Firdaus Dewilmar, petinggi Kejaksaan Agung yang dulu cukup dekat dengan kalangan istana karena dipercaya menjadi... Itu petinggi Kejaksaan Agung sekarang? Dulu pernah menjabat beberapa kajati di Gorontalo kalau nggak salah. Dia pernah menjabat sebagai Satgas IKN, menjabat sebagai Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke. Ketika Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi. Dan sekarang posisinya sebagai staf ahli Menteri SDM, lagi-lagi Bahlil gitu ya. Dan dia sangat ini dengan Bahlil, artinya apa? Di era transisi kepemimpinan, dua orang ini juga mewarisi gitu ya kebijakan yang harusnya ini di stop ya zaman Pak Prabowo. Karena gini, di dalam aturan di Kepres tentang bioetanol itu ada kalimat soal keberpihakan kepada petani sebenarnya. Tapi di Tebu ini 560.000 hektar itu nggak ada petani sama sekali gitu ya. Itu perusahaan semua yang punya gitu. Walaupun sekarang kondisi existing 550.000 hektar luas produksi tebu itu didominasi 55%-nya itu tebu rakyat. Iya. Pekebunnya punya rakyat. Sisanya baru pekebun besar swasta dan BUMN. Tapi ketika tebu ini PSN Tebu ini digulirkan, itu jumlahnya 2 kali lipat dari luasan yang sekarang. Dan itu semua perusahaan. Aneh, maksudnya Swasta gitu ya. perusahaan swasta. Pada prakteknya nanti kan yang ngerjain petani juga sebenarnya kan? Enggak juga. Ada buruh-buruh. Sebetulnya buruh jadinya kan? Tapi kan petani itu kan punya pengalaman di tebu lah ya, petani tebu gitu. Ya, kita nggak tahu. Tapi kalau diurus sama perusahaan jadi ya skemanya ketenaga kerjaan ya. Kerja aja hubungan. Iya. Wah, gitu. Jadi agak problematik ya Bang ya. Kalau kesimpulan Greenpeace sekarang nih Bang, dari problem-problem atau temuan-temuan yang sudah ada di lapangan saat ini, terus kemudian dampak yang luar biasa tadi, apapun yang dikerjakan hari ini mungkin tidak dirasakan secara langsung 2-3 hari ke depan, tapi bisa sampai tahun ya kan. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal dampak jangka panjang, selain perubahan iklim yang sering kita lihat, itu apa lagi kira-kira dampak jangka sebenarnya panjang? Kita sudah berkaca dari apa yang terjadi di Sumatera ya. Baru aja ya. Yang di Sumatera itu terjadi ketika kebijakan salah urus bertahun-tahun lamanya, ketika ada boom industri kelapa sawit yang didominasi sekarang oleh perusahaan besar ya. Cuman ada 25 grup besar sawit yang menguasai. Ya, total kita ada 16 juta hektar, 60%-nya itu perusahaan swasta. Dan dari angka itu cuman ada 25 grup besar yang mendominasi kepemilikan. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa merefleksi, bercermin dari buruknya tata kelola industri perkebunan skala luas di Sumatera gitu ya. Apa yang terjadi sekarang di Papua Selatan itu nggak akan jauh berbeda. Ini jadi dari total kalau kita cek secara keseluruhan peraturan Menko Perekonomian 2025, PSN di Merauke ini berubah, naik statusnya menjadi program
program swasembada pangan, energi dan air nasional. Kalau di Papua Selatan itu kan di jumlahnya ini semua yang berwarna ini, yang jumlahnya sekitar 2 juta, Ya, 2,7 juta hektar, gitu ya. Oke, itu kan ada merah, kuning, hijau. Iya. Kalau hijau tuh peternakan. Hijau itu yang tadi cetak sawah, Oh, cetak sawah. sama optimasi lahan, yang kuning tadi itu peternakan. Dan bisa jadi ini kan berkembang lagi di tahun-tahun yang akan datang begitu ya, karena siapa tahu, karena di beberapa konsesi yang tadi ya di Bovendigul, di MAPI yang sekarang diplot untuk B50, Ya. di situ juga sudah ada konsesi-konsesi juga gitu, kelapa sawit juga gitu ya. Nah, artinya kalau memang ini mau dilanjutkan semua, mau dibuka semua, Merauke yang ada satu titik di bawah itu akan menerima dampak yang sangat besar dari pembukaan lahan yang akan ditanami monokultur ini ya. Iya. Lagi-lagi ya kalau kita bicara monokultur kan, apa yang seperti Prabowo bilang, dia tanaman, betul, ada pohonnya, ada daunnya. tapi itu bukan hutan, itu bukan kompleksitas dari ekosistem yang saling menopang, saling berkait satu sama lain, atau jauh berbeda. Nggak ada keanekaragaman. Tidak ada keanekaragaman hayati di situ, hanya petak-petak tanaman-tanaman monokultur. Otomatis ketika lahan dibuka, emisi muncul. Kalau kita hitung di Tebu saja, kalau 560.000 hektar ini dibuka, emisinya itu senilai 221 juta ton CO2 yang akan dilepaskan. Itu setara dengan 48 juta mobil tahunan, ya. emisi mobil ya tahunan. Ketika ini dibuka itu sudah langsung emisi gitu ya. Nah, belum lagi bencana-bencana hidrologis ya, karena Taman Nasional Wasur ya, yang jaraknya juga kalau dari sisi perbatasan dia berbatasan gitu. Nah, tapi kan di situ ada satu hamparan rawa yang sangat itu sebagai salah satu sumber air warga di sana gitu ya. Nah, kalau ada bukan satu, tapi ada ratusan hektar perkebunan yang pasti situ sudah pasti ada pestisida. Iya. Ya, Tercemar pasti kan. ekosistem rawa itu kan saling berkait gitu ya. Kalau satu terganggu, nah saya juga mendapatkan informasi kalau di Taman Nasional Wasur juga sudah banjir. Masyarakat di sana mengalami banjir yang sepertinya baru mereka rasakan karena ya diduga itu hasil bukaan lahan. Dari sekian tahun mereka hidup di situ baru ini terjadi. Ya, banjir yang seperti itu gitu ya. Ya memang curah hujan yang juga cukup besar ya kita. Tapi kalau sama seperti Sumatera, kita nggak bisa menumpahkan semua kesalahan kepada curah hujan. Ya karena alamnya sudah tidak bisa menopang itu. Dan mendukung. Konklusi deh Bang, kalau misalnya ini terjadi dan kita tidak membatasi ya, artinya negara kalau tidak membatasi ini, kira-kira konklusi dari Bang Repki ini apa? Pertama tadi ya bencana-bencana hidrometeorologis, banjir dan lain-lain, dampak kepada keanekaragaman hayati gitu ya. Kalau ini dikaitkan dengan kebijakan gitu ya, yang mana kebijakan PSN ini sangat tidak demokratis. Hanya ada 2 kata untuk PSN itu. Pertama percepatan, yang kedua kemudahan. Artinya semua akan diterabas gitu ya, demi proyek-proyek ini gitu ya. Masyarakat adat semakin terpinggirkan, termarginalisasi, tidak ada ruang-ruang kebebasan di situ, konflik horizontal akan terjadi, konflik sosial dan lain-lain. Dan juga ini sangat paradoks dengan kebijakan iklim pemerintah yang sudah disampaikan ke PBB ya, ke second NDC mereka yang karena dianggap salah satu cara untuk menurunkan emisi itu adalah dari sektor FOLU, forest and land use gitu ya. Karena dia bisa menyerap karbon. Nah itu kan angan-angan saja sebenarnya ketika lahan ini dibuka gitu ya. Karena jadi semua serba paradoks. Kebijakan pemerintah ini cenderung hanya berpihak kepada investasi skala besar, karena apalagi yang kita khawatirkan pangan ini tidak benar-benar akan jadi yang utama ketimbang proyek-proyek energi ini ya, karena kecepatan proyek energi ini untuk mencari keuntungan jauh lebih besar ketimbang proyek-proyek pangan gitu. Iya. Waduh, ini benar-benar. Ya, kata kuncinya adalah paradoks. Jadi kawan-kawan Belk Video, terima kasih udah nonton episode yang agak serius ini. Tapi setidaknya kalau misalnya kalian tidak mengawal, artinya ini kita sebut sebenarnya PSN yang keberlanjutannya itu pasti akan merusak lah. Kalau misalnya kita bisa cek beberapa kajian, itu sudah banyak yang merilis bahwa PSN ini punya dampak serius terhadap sosial,
terus kemudian masyarakat adat banyak yang kena dampak juga. Jadi ada beberapa masukan yang sebenarnya minta di stop dulu kan Bang PSN ini kan, tapi ternyata ini masih lanjut. Nah kalau misalnya PSN lanjut terus, nah nanti Greenpeace juga akan terus-menerus mengawal bareng-bareng teman-teman koalisi yang lain bahwa kebijakan PSN apapun itu yang melakukan berdampak pada deforestasi, terus memarginalkan masyarakat adat, ya sepatutnya untuk dievaluasi. Kalau misalnya saran-saran teman-teman di stop ya lebih baik stop ya Pak. Ya. Kesimpulannya gitu nggak ya Pak? Di stop ya Pak? Kalau untuk PSN jelas itu stop karena Oke. PSN karakternya hanya labeling ya, Iya. labeling demi percepatan kemudahan. Dari sisi regulasinya juga tidak demokratis karena itu tidak, peran DPR sangat kecil sekali. Jadi Iya. bahkan bisa jadi nggak ada karena itu diatur di bawah regulasi di bawah eksekutif gitu ya, yang sudah berubah 8 kali gitu. Jadi memang kalau untuk PSN, karena bukan hanya di Tebu atau di Papua Iya. saja PSN ini, ada Betul. teman-teman yang juga sedang berjuang di Kalimantan Utara karena rumahnya yang sekarang dalam konsesi proyek ini energi hijau gitu ya, Oke. kawasan-kawasan industri dan lain-lain. Terus nikel juga. Nikel juga begitu. Ini kalau misalnya beberapa temuan di lapangan nih, bahkan bengkel PDO, teman-teman PDO Project juga pernah tuh turun yang ke Halmahera juga kan. Ternyata masyarakat juga kena dampak juga karena PSN konsesi nikel ini kan. Jadi makasih banyak Bang Repki. Ini akan sangat menarik ketika memang dampak-dampak yang terjadi di lapangan itu tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari negara. Ini pasti akan menjadi atau menimbulkan konflik yang luar biasa di lapangan gitu. Makasih Bang Repki waktunya. Makasih banyak. Kawan PDO, ketemu lagi di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Oke Bang, makasih Bang.